Pada kali ini kita akan belajar mengenai terima inputan ya. Untuk terima inputan ya, input. Tadi kan sebelumnya udah belajar mengenai output, sekarang kita belajar mengenai input. Oke. Kita buatkan dulu standar library-nya. Nah, misalkan di sini saya pengen terima inputan umur sama nama. Masih ingat ya, ini array of karakter, tapi nanti kita belajarnya belakangan ya. Intinya sih, apa sih maksud dari 25 ini? Teman-teman bisa artikan bahwa akan ada 25 karakter. Kan kalau karakter kan intinya cuma satu alfabet ya. Kalau teman-teman specify 25, roughly teman-teman bisa artikan ada 25 space. Nah, contoh, kita pengen bikin program yang menerima inputan umur terlebih dahulu ya. Nah, kita tinggal pakai perintah scanf %d. Masih ingat ya, kalau integer itu pakai %d. %d. Di sini pakai dan. Ya, ini untuk address-nya. Ya, scanf %d dan age. Oke. Nah, kita pengen cetak hasilnya. Your age is %d, age. Ya, jadi kita pengen nerima inputan umur, kemudian kita cetak kembali ya umurnya berapa buat memastikan bahwa inputan yang kita terima itu sudah benar ya. Jadi save dulu, output F11. Oh, ini teman-teman bagi yang pertama kali belajar, pastikan teman-teman terbiasa untuk membaca error ya teman-teman. Di bawah ini ada error ya. Di sini dikatakan expected titik koma ya, before scanf. Jadi before scanf kan di sini ya. Ini kurang titik koma. F11 lagi. Nah, ini kan munculnya kan hanya konsol ya, teman-teman ya. Ya, hanya konsol, kita bisa masukkan umur. Bener ya. Your age is 27. Jadi inputan kita sudah berhasil. Sekarang kita tinggal lanjut kembali. Kalau misalkan pengen terima inputan nama. Oke. Nah, untuk nama kita bisa pakai %s. Ya, terus tulis name. Ini tinggal kita copy. Untuk nama itu kan bukan %d ya, melainkan memakai %s. Ini variabelnya kan disimpan di dalam nama ya. Jadi yang kita cetak adalah nama. Kita jalankan. Oh, lagi-lagi lupa titik koma. Kita jalankan. Age-nya misalkan 27. Ya. Namanya adalah Henry. Yang keluar sudah benar ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita jalankan misalkan kita masukkan kembali 27 Henry Ham. Teman-teman bisa perhatikan. Di sini yang keluar itu hanya Henry. Tapi Hamnya nggak keluar ya. Kenapa? Karena kalau dipakai %s ya. Kalau pakai %s ini, kalau ada spasi aja, dia nggak baca lagi. Jadi dia hanya baca sampai dengan spasi. Makanya yang diambil itu hanya Henry. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gimana caranya supaya kita bisa ngambil penuh. Ya. Nah, caranya itu jangan pakai %s. Oh ya, kalau teman-teman mau komennya kan bisa kayak gini ya. Atau cara cepatnya control \. Kalau mau di uncomment, control \. lagi.
Oke. Nah, jadi jangan pakai scanf %f, tapi pakai scanf persen kurung siku /n. Disimpan di dalam name. Ini artinya adalah kita baca inputan sampai dengan baris baru, sampai dengan kita enter, ya. Jadi kita jalankan, H-nya 27. Oke, kita ulang, H-nya 27. Oke, persen. Kita pakai getchar dulu. Henry Ham. Oke ya, jadi seperti demikian ya teman-teman. Jadi pakai persen sampai dengan \n. Jadi dia bakal ngambil sampai baris baru ya, sampai kita enter ya. Terus tadi kok saya menambahkan getchar di sini ya? Karena kalau teman-teman nggak pakai getchar, dia istilahnya dia langsung lanjut ke berikutnya ya. Nih, saya contohkan. Saya masukkan 27. Begitu kita enter, dia langsung masuk. Padahal kita belum masukin namanya sama sekali kan ya teman-teman. Makanya untuk terima inputan ini, between-nya saya pakai getchar dulu. Jadi dia getchar artinya program itu bakal berhenti untuk menerima inputan perintah apapun. Ya. 27 Henry Ham. Oke. Nah, kira-kira seperti demikian ya. Jadi getchar ini hanya untuk perintah menerima satu inputan ya, get karakter. Ya. Kemudian, nah ada juga cara lainnya teman-teman. Ya. Cara lainnya itu ini yang lebih simple, kita pakai gets. Get string, simpan di dalam name. 27 Henry Ham. Ya, jadi sama saja ya, sama saja. Teman-teman mau pakai gets atau pakai scanf %n itu boleh. Oke. Nah, ada juga yang seperti kayak gini nih, teman-teman. Misalkan kita pengen terima inputan ya, itu hanya huruf ya. Hanya huruf misalkan ya. Kalau hanya huruf itu juga bisa. Ini A sampai Z. Jadi hanya huruf. Contoh. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Yang diambil itu hanya sampai alfabet saja nih. Begitu ada angka atau special karakter, dia bakal berhenti. Ya, jadi dia bisa nerima inputannya seperti demikian ya. Jadi itulah kegunaan dari scanf ya. Jadi saya rasa untuk penjelasan mengenai outputnya seperti demikian teman-teman. Sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang. Nah, untuk scanf ini ya, teman-teman bisa melakukan scanf-nya ini lebih dari apa ya, kan selama ini terima inputannya hanya satu ya teman-teman ya. Kita bisa terima inputan lebih dari satu ya. Jadi contoh di sini kan ada istilahnya masukkan umur dulu baru masukkan nama, tapi sebenarnya kita bisa gabung ya. Jadi saya contohkan. Oke, ini saya komen semua dulu.
Nah, di sini kita bisa scanf. Oke. Persen backslash n. Saya maunya terima umur dulu baru nama. Oke. Seperti kayak gini boleh. Oke, jadi caranya adalah teman-teman bisa lihat di sini yang diterima inputan kan umur dulu 27 spasi baru nama saya. Oh, oke. Lupa ya, age-nya ini jangan lupa pakai address. Kita ulang 27 Henry. Ya, jadi sama saja ya teman-teman boleh pakai scanf ini satu baris kayak gini nggak masalah. Oke. Sekian tutorial untuk mengenai output. Sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang.